Oh, Pak Mehmet. Assalamualaikum, Pak Mehmet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal nih. Salam kenal Pak Mehmet yang di UK sudah bergabung, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih diundang kami. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat semua. Ini nanti Pak Ali ini yang jadi moderator, Om Ali. Silakan Om Ali, ini udah bisa Ya. dimulai. Silakan di-unmute. Baik, bisa dengar suara saya? Alhamdulillah. Tadi sepertinya mute. Oke. AA, sudah bisa kita mulai, AA? Ada di tempat? Siap. Baik. Baik, kalau gitu kita bisa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita haturkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, taufik, dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul bersama di Telehalakah Masyarakat Islam Indonesia Toronto, MIIT, dan sekitarnya, yang kali ini bertemakan cara terbaik menyikapi persoalan hidup. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarganya dan para sahabatnya. Saya atas nama MIIT Toronto dan juga dengan mewakili teman-teman semua yang ada di Kanada, di UK, di Swiss, sebagian di US dan Indonesia dan juga negara-negara lainnya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Agim yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bersilaturahmi dengan kami semua. Jadi sebelum kita mulai acara, saya ingin memperkenalkan dulu Ketua MIIT kami, yaitu Bapak Agung Prawasono. Dipersilakan Pak Agung. Terima kasih, Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prawasono. Atas nama Masyarakat Islam Indonesia Toronto, MIIT, dan senior-senior kami, para perintis dan pendiri organisasi ini, terima kasih sekali AA. Terima kasih sekali AA telah memenuhi undangan kami untuk dapat memberikan tausiah di Telehalakah kita bersama MIIT kali ini. Terima kasih juga atas kolaborasinya dengan teman-teman di UK. Ada Ustadz Aal di sini di UK dan di Switzerland, ada Pak Mehmet, dan teman-teman di US, di Indonesia, di Amerika, dan beberapa negara yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga kolaborasi ini dapat berkesinambungan dan berkelanjutan ke depannya, insya Allah. Demikian, sekali lagi terima kasih AA dan seluruh tim pendukung yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Sebelumnya, nama saya Ali Fahlevi. Saya akan menjadi moderator dalam Telehalakah kali ini. Selain itu, saya juga ingin memperkenalkan koordinator lokasi dari UK, yaitu Bapak Mehmet Hasan dari Indonesian Islamic Center London, dan juga koordinator dari Swiss, yaitu Bapak Desrial Anwar atau Ustadz Aal. Mungkin AA mau menyapa dulu Bapak Mehmet dan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini gambar A jelas tidak sampai di sana? Oh, kelihatan jauh lebih muda, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Di luar sedang hujan lebat ini di Indonesia ini sekarang. Masya Allah. Besar sekali, tapi sinyal tetap terjaga ya. Alhamdulillah. Ya, insya Allah. Jadi ini dari negara mana aja yang sekarang hadir ini? Dari Kanada, saya sendiri koordinatornya Pak Ali Fahlevi. Kemudian kita punya Pak Mehmet dari UK dan juga Pak
Desrial Anwar dari Swiss, Pak. Tapi ini dihadiri dengan teman-teman dari berbagai negara selain Kanada, UK dan juga Swiss, dihadiri juga dari teman-teman dari US pastinya, dan Indonesia dan lain-lainnya. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Bisa kita mulai ini? Ya, sebelum mulai, AA kalau boleh, saya ada personal story sedikit, AA. Kalau boleh, silakan. Ya, saya waktu itu pernah ketemu AA waktu tanggal 29 Oktober 2008 di Rumah Sakit Bersalin, Brawijaya, Jakarta. Oh, Ingatkah itu? Ingatkah momen apa itu? Momen melahirkan anak yang bungsu. Ya, betul. Kita, iya, Masya saya Allah. sempat take picture waktu itu. Kita ketemunya di ruang ganti, jadi AA pakai masker saat itu. Masih jauh lebih muda. Waktu itu melahirkan. Gaisan, adek. Betul, ya. Anak kita laki. Ini anaknya sekarang sudah besar. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya. Baik, Kak. Jadi sebelum kita mulai acaranya, saya mau menjelaskan sedikit untuk prosedur acara. Jadi rencananya AA akan berceramah, memberikan tausiah sekitar 25 menit. Di mute ya, ini lagi mutein orang-orang ini bentar ya. Silakan. Oke. Ikut. Ya, jadi tausiahnya sekitar 20-25 menit, Setelah itu kita akan mengadakan tanya jawab selama sekitar 15 menit. Nanti selama AA berceramah, kami meminta agar teman-teman yang ingin bertanya untuk mengetik pertanyaannya di kolom chat Zoom atau Facebook Live. Mohon sebutkan nama dan kota negara asal. Nanti panitia akan mereview pertanyaan-pertanyaan yang ada untuk memastikan tidak ada duplikasi dan sesuai dengan tema halakah hari ini. Nah, nanti di session tanya jawab kami akan membuka akses video dan kami akan memanggil penanya yang sudah di shortlist untuk bertanya langsung kepada Agim. Untuk teman-teman yang bertanya melalui media lain, kami akan bacakan pertanyaannya. Dan kami mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan bisa dibacakan karena waktu yang cukup singkat. Setelah itu, nanti setelah sesi tanya jawab, kami akan minta untuk tutup dengan doa buat kita semua. Demikian kira-kira prosedur acaranya. Waktu dan tempat dipersilakan kepada untuk memberikan tausiah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, Maha dekat, Maha melihat, Maha mengetahui segala-galanya, Maha tahu apa yang ada dalam pikiran dan Maha tahu apa yang terlintas di dalam hati. Dialah Allah yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Semoga Allah berkahi sehingga membawa manfaat tidak hanya untuk urusan dunia tapi juga untuk urusan akhirat kelak. Persoalan hidup adalah bagian dari karunia, bukan bagian dari beban. Dalam hidup ini mustahil tanpa masalah, apalagi bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman, ujian itu akan ada seiring dengan tingkat keimanan. Makin tinggi keimanan seseorang, ujiannya pasti makin berat dalam pandangan orang umum. Tetapi bagi yang bersangkutan, insya Allah sudah disiapkan oleh Allah menghadapinya dengan sebaik-baiknya. Ada 5 kiat dalam menghadapi persoalan. Karena persoalan yang sebenarnya bukan pada masalahnya. Persoalan yang sebenarnya adalah pada sikap terhadap masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, semua urusannya adalah baik. Walaysa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tiada yang demikian itu kecuali mukmin. Inna asabathu sarra'u sakar. Ketika dia diberikan karunia, dia bersyukur, fakana khairullah. Dan ketika dia diberikan cobaan, sabar, dia sabar, fakana khairullah, baik baginya.
Jadi bagi kita wabah, tidak wabah, senang, susah, dipuji, dicaci, gembira, sedih, ada, tiada, sehat, sakit, semuanya sama. Semuanya adalah ujian dari Allah dan semuanya baik kalau kita benar menyikapinya. Satu, resep pertama dalam hidup ini adalah siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Jadi kita boleh punya keinginan, harus punya keinginan, dan harus juga kita ikhtiar. Cuma 3 kewajiban kita, meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar di jalan Allah, dan pasrah kepada Allah dengan tawakal. Sudah itu selesai. Jadi kita tidak boleh mengatur Allah dalam tanda kutip ya. Seakan-akan Allah tuh harus selalu sesuai dengan keinginan kita. Tidak bisa. Kita punya keinginan, punya rencana, Allah juga punya rencana. Maka kita harus siap kalau keinginan kita tidak terwujud. Karena yang pasti terwujud itu adalah rencana Allah. Mustahil semua keinginan kita akan terwujud seluruhnya, mustahil. Pasti ada yang tidak terwujud karena akan ada bentrok dengan keinginan orang lain. Seperti kalau kita ingin sehat, bapak-bapak, ibu-ibu pasti ingin sehat semua kan? Lalu seluruhnya sehat sedunia, pasti jadi masalah. Dokter, kasihan tidak punya ladang amal, benar? Rumah sakit, apotek, pabrik obat, banyak yang berkaitan dengan ladang amal dan ladang rezekinya di kesehatan akan terganggu. Oleh karena itulah, jangan heran kalau kita ingin sehat, tapi Allah memberi sakit. Nah, boleh jadi sakit ini lebih baik dalam surat Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka, padahal baik menurut Allah bagimu. Dan boleh jadi engkau suka, padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, engkau tidak tahu. Maka jangan sok tahu. Nah, jadi punya keinginan silahkan, niatnya lillahi ta'ala, ikhtiar, ihriz ala ma yanfa'uk, antusias, sungguh-sungguh dengan apa yang manfaat, wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah. Selebihnya terserah Allah. Apapun yang terjadi, asal niat sudah bagus, ikhtiar sudah maksimal, dan sudah tawakal, kita sudah dapatkan yang terbaik. Ada orang yang minta jodoh, keluar di rumah, malah gitu anjing. Nah, dia heran, kenapa saya minta jodoh yang datang anjing betina? Ternyata lambat laun dibawa ke rumah sakit, akhirnya bertemu dengan perawat dan jodohnya ternyata perawat. Jadi digigit anjing tuh bisa jadi jalan terjadinya harapan dia, yaitu bertemu dengan jodohnya. Jadi kita harus siap dengan hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan kita dan itu tak ada masalah. Yang paling penting adalah niat sudah maksimal lillahi ta'ala, ikhtiar sudah all out di jalan Allah, dan sudah pasrah. 2, kalau sudah terjadi, rumusnya adalah harus ridho. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah ridho kepadanya. Jadi kalau sudah ikhtiar, sudah maksimal, terjadi sesuatu, kita tidak boleh mengatakan, saya tidak terima, tidak bisa. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Jadi kalau sudah terjadi, emang ini udah takdir yang harus kita jalanin. Tidak boleh mengatakan, seandainya saya tidak begini, pasti tidak. Tidak. Apa yang Allah tetapkan terjadi pada kita, pasti terjadi. Tidak bisa dicegah, tidak bisa dihindari oleh siapapun. Kuncinya adalah ridho. Orang stres itu karena tidak mau menerima kenyataan, bukan tidak bisa. Genteng jatuh kena jidat, saya tidak terima. Tidak mungkin tidak terima. Tanda terimanya sudah ada. Jadi orang yang menderita itu biasanya bukan karena episode yang sedang dijalani, tapi tidak menerima. Kalau kita menerima episode yang ada, Allah tahu. Kita ridho kepada takdirnya, fadkuruni adkurkum. Kita ridho kepada takdir Allah, Allah pasti tahu, wa huwa alimun bidati sudur,
Allah tahu hati kita dan Allah nanti yang melapangkan hati kita. Berat ringannya sebuah masalah itu tergantung Allah membuka atau tidak hati kita. Kalau hati kita dibuka, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Surat At-Taghabun ayat 11. Ketika timpa musibah, kita yakin ini terjadi dengan izin Allah, yakin sudah diukur oleh Allah, Allah buka hati kita, diberi petunjuk, tidak lagi berat. Banyak orang yang persoalannya berat dan sulit menurut ukuran awam, tapi ketika Allah memberikan petunjuk di hatinya, tidak lagi berat. Persis ketika kita ulangan atau ujian di sekolah, ujiannya susah, tetapi ketika diberikan tuntunan jawabannya, tidak ada lagi yang susah. Benarkah begitu? Jadi yang mahal itu petunjuk. Dan petunjuk itu ulaika wabasyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi keriduan kita kepada takdir, memang sudah saya ini milik Allah, sesuka Allah yang punya. Takdirnya memang ini yang harus saya jalanin. Saya terima ya Allah sepenuhnya. Nah, menerima takdir, lalu itu akan berbuah sabar, dan sabar akan berbuah ampunan, kasih sayang, dan petunjuk dari Allah. Makanya banyak orang yang menderita tuh karena dia tidak mau menerima episode yang ada. Terima ya hadirin, kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, jadikan bubur ayam spesial. Nah itulah sarannya. Jadi kalau ada sesuatu sudah terjadi, ya sudah, harus terima. Terima takdir yang ada sambil ikhtiar ke takdir lainnya. 3. Jangan mempersulit diri. Dalam dakwah itu Rasulullah bersabda, yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Salah satu di antara 4 yang diharamkan tersentuh api neraka, ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar. Maukah engkau kuberitahu orang yang diharamkan tersentuh api neraka? Qalu bala ya Rasulullah, ya Rasul, ada 4. Hayyinin, layinin, qaribin, sahlin. 1, orang yang sangat tenang, yang tidak mudah terpancing, tidak emosional, tidak gerasa-gerusu, tidak tergesa-gesa, tidak labil. Hayyinin namanya, tenang, terkendali, terkontrol. Layinin, orang yang sopan, santun, penuh kelembutan dan kasih sayang. 3, qaribin, orang yang sangat akrab, dekat, hangat karena tawadu. Dan sahlin, orang yang urusan itu mudah, tidak ribet, tidak sulit, tidak berbelit-belit, tidak diperumit. Nah ini adalah langkah kita ketiga kalau ada masalah. Karena kita sering sekali terjebak oleh pikiran yang membuat kita menjadi lebih sulit dari kenyataannya, lebih membuat kita lebih rumit dari masalahnya adalah pikiran kita. Maka mari kita biasakan, kita mudahkan urusan, ya. Jangan suka mendramatisir masalah, jangan dipersulit, jangan diperibet, jangan dipergawat, jangan didramatisir, proporsional semuanya. Semuanya kita buat proporsional, kita jadikan solusi. Nah, kalau kita mau tahu, kita tuh sering sekali tidak terkendali pikiran kita. Memang orang stres itu adalah kebanyakan mikir, sangat kurang zikir. Harusnya tiap mikir jadi zikir. 4, evaluasi diri. Jadi yang paling penting dari sebuah masalah itu adalah bagaimana kita jadi baik. Masalah itu dirancang oleh Allah untuk kita jalani supaya kita jadi baik. Dan yang mengancam kita itu sebetulnya adalah zalamtu nafsi. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka
min sayyi'atin famin nafsik. Al-ayat surat An-Nisa 79. Kebaikan apapun yang datang itu datangnya dari Allah, apapun bentuknya. Dan keburukan yang menimpa kita itu diundang oleh dosa kita. Jadi kalau ada kepahitan, kesulitan, masalah, jangan sibuk menyalahkan siapapun kecuali sibuk evaluasi diri. Bala itu menimpa karena dosa dan maksiat, bala itu diangkat karena tobat. Maka kalau misalkan terjadi sesuatu, kita tertusuk duri, kita tidak usah menyalahkan duri atau siapa yang menyimpan. Ini takdir Allah, saya tertusuk duri, kaki saya, apa dosa kaki saya? Dompet hilang. Apa dosa saya? Saya tidak bayar zakat, belum bayar zakat, saya jarang sedekah, sedekah saya sedikit. Selalu evaluasi. Karena semua kepahitan yang menimpa kita itu diundang oleh dosa kita. Anak belum soleh, evaluasi apa dosa saya? Saya belum jadi ayah yang baik, saya belum jadi contoh yang benar, saya belum bisa mendidik dengan bagus, dengan kasih sayang, dengan tulus, saya belum berkomunikasi pakai hati. Astagfirullah, astagfirullah. Makin banyak kita menemukan kesalahan kita, makin banyak kita bertobat atas kesalahan kita. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Jadi masalah kita adalah kalau kita tidak bertobat. Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Al-Hujurat ayat 11. Kalau orang tidak tobat, itulah manusia yang zolim. Zolim kepada diri sendiri, zolim juga kepada yang lain. Maka luangkanlah waktu untuk terus tafakur, apalagi di bulan Ramadan ini, kita banyak di rumah, yang paling penting kita lakukan adalah jujur melihat diri kita sendiri. Setiap kesedihan, kepahitan, kesulitan, sekecil apapun harus bisa membongkar dosa-dosa yang kita lakukan. Tidak ada yang mengancam kita selain dosa kita sendiri. Virus COVID-19 ini ya, tidak bahaya, itu hanya makhluk Allah yang bertasbih. Ya, COVID tidak bisa mencelakakan kita sama sekali tanpa izin Allah. COVID-19 tidak bisa membuat kita mati sama sekali, kecuali Allah menghendaki kita mati. Tetapi dosa kita pasti membahayakan kita kalau tidak ditobatin. Maka setiap kesulitan, kepahitan, atau kejadian-kejadian yang tidak enak seharusnya mengantarkan kita untuk terus dosa yang mana makin banyak kita bersimbah air mata, tobat, berarti kita semakin membuka jalan keluar. Seperti mobil, kaca kotor, jalan tidak terlihat, hati gelisah. Bagaimana, sibuk mencari jalan atau sibuk membersihkan kaca dulu? Sibuk bersihkan kaca. Jalan terlihat, hati tenang. Yang membagikan sesuatu gratis juga terlihat. Begitulah. Barang siapa waman aksarul istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli doikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, tobat, minta ampun kepada Allah lalu tobat, Allah akan melapangkan hatinya dari kesempitan, memberikan jalan keluar dari persoalan apapun dan memberikan rizki karunia dari tempat yang tidak diduga-duga. Terakhir 5, cukuplah Allah sebagai penolong kita. 1, siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok. 2, ridho kalau sudah terjadi sambil ikhtiar di jalan yang diridhoi. 3, jangan mempersulit diri, kontrol semua pikiran dan hati. Yang keempat, evaluasi diri. Dan yang kelima, kejarlah pertolongan Allah, karena tidak ada yang bisa menolong selain hanya Allah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Wa iyuridka bi khairin fala radha li fadlih. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu selain Dia, Allah sendiri. Dan jika Allah memberikan kebaikan kepadamu, wa yuridka bi khairin fala radha li fadlih. Tidak ada yang bisa menolak. Allah berikan kepada siapa di antara hamba yang dikehendakinya, dan Allah lah Ghafurur Rahim. Oleh karena itu kita harus yakin, berteriak sekeras apapun, berlari ke penjuru bumi manapun, menghibah kepada siapapun, hanya satu yang bisa menolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan ingat, Allah sesuai prasangka hambanya. Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Kalau kita sudah berprasangka baik kepada Allah, yakin, maka Allah akan menolong kita. Maka wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Kalau kami sering mengatakannya, supaya ditolong oleh Allah, lakukan 5 Satu adalah hati tekad yang kuat dan bulat untuk mendapatkan pertolongan Allah. Jadi hatinya ini harus bulat ke Allah saja, Allahus Samad. Tidak ada yang lain. Semakin utuh, semakin bulat, semakin disukai Allah. Yang kedua, perbanyak tobat kalau ingin ditolong Allah. Harus banjir air mata, tobat. 3, jauhi maksiat. Jauhi sekecil apapun maksiat, mata, telinga, pikiran, mulut, tangan, hati terutama. 4, tingkatkan taat. Apa yang Allah perintahkan, ibadah-ibadah mahdoh, gair mahdoh, lakukan saja. Lillahi ta'ala. Dan yang kelima, tebar manfaat. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah selalu nolong orang yang senang menolong. Ini kesempatan. Rasulullah tuh di bulan Ramadan tuh seperti angin. Beliau dermawan, ahli kebaikan, tapi di bulan Ramadan lebih dahsyat lagi kedermawanannya. 1, siap dengan yang cocok dan yang tidak cocok. 2, ridho. Kalau sudah terjadi sambil ikhtiar di jalan yang diridhoi. 3, jangan mempersulit diri. 4, evaluasi diri. 5, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Nah, itulah obrolan kita. Mari kita kembangkan, siapa tahu ada yang memiliki ilmu, pengalaman yang lebih banyak sehingga pertemuan ini lebih berkah. Silakan. Halo? Mana ini? Anybody? Siapa nih? Ada orang kah di sini? Atau cuma tinggal saya sendiri? Mana operatornya? Halo? Waktunya kan sudah 20 menit, 25 menit. Operator sedang istirahat. Mas Robi, silakan Mas Robi. Ada masalah kah? Hey. Lancar. Bagaimana? Lancar. Jelas lancar. Nah, sekarang bisa lanjutkan. Assalamualaikum. Sesuai dengan rencana 25 menit. Mohon banget. Bagaimana? Sudah? Atau perlu apalagi yang perlu lakukan? Halo, Assalamualaikum. Ya. Bisa dengar suara saya? Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Bisa dengar suara saya, A? Ya, terdengar. Bisa. Alhamdulillah. Oke. A, ini sudah ada pertanyaan A dari Ibu Indah Damaris.
Barusan bisa disimak dengan baik penjelasan AA kah? Alhamdulillah jelas, sangat jelas. Coba 5 itu apa saja? Orang tidak lulus ujian itu bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian itu karena salah jawaban. Betul. Jadi jangan takut oleh persoalan hidup, bukan niat ujub, tapi takutlah salah menyikapi persoalan hidup. Ya, silakan. Ibu Indah Damaris, bisa silakan bertanya langsung. Ya, silakan ya. Saya nyalakan dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, AA? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, menjawab pertanyaan AA. Yang pertama adalah dalam menyikapi hidup, kita harus siap dalam keadaan apapun. Kemudian, jangan mempersulit diri. Ridho kalau sudah terjadi. Tidak kalau sudah terjadi. Kemudian, jangan mempersulit diri. Ya, benar. Yang terakhir adalah, jadikan Allah adalah salah satu-satunya penolong kita. Kurang satu kayaknya. Benar. Yang keempat, evaluasi diri. Evaluasi diri. Ini sama panitia disuruh start video. Saya ada pertanyaan AA. Gimana kalau persoalan hidup itu karena kesalahan diri kita sendiri? Jadi bagaimana kita harus bersikap atau menyalahkan diri kita sendiri. Karena ada perasaan pengen bertawakal, mengadu kepada Allah. Tapi di sisi lain terus-terusan, bukankah ini kesalahan kita sendiri? Jadi bagaimana kita harus menyikapi persoalan yang disebabkan oleh kesalahan kita diri sendiri, dan bagaimana kita bisa menyalahkan diri sendiri terus-terusan. Terima kasih, AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini penting sekali. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Sampai diisyaratkan kalau orang tobat itu seperti ini. Hadis ini sahih. Ada orang yang ke padang pasir membawa kendaraan, lalu untanya itu dengan perlengkapannya kabur. Dicari tidak berjumpa, sampai dia putus asa, sampai dia istirahat, sudah pasrah. Udah deh, kalau begini saya bakal mati di padang pasir ini. Sedang berteduh di bawah pohon kecil, tiba-tiba untanya itu datang lagi, dan dia gembira luar biasa, melihat kendaraannya datang dengan perbekalannya, sampai dia berteriak begini, "Ya Allah, aku Tuhanmu, Engkau hambaku." Saking gembira sampai terpeleset kata-katanya yang sangat fatal. Itu menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Nah, Allah itu lebih gembira lihat orang yang tobat. Dan luar biasa ini perumpamaan ini, makanya jangan anggap remeh orang-orang yang bisa bertobat. Nah, syarat tobat itu adalah mengakui, jujur, mengakui kesalahannya, dan sangat menyesali, lalu mohon ampun. Dan berbaik sangka akan ampunan Allah, lalu dia berhenti dari perbuatan buruknya dan memperbanyak perbuatan baik. Jadi kalau kita melihat dosa kesalahan kita sendiri, itu tujuannya adalah untuk memohon ampunan kepada Allah. Kalau hanya melihat dosa kesalahan diri, tapi tidak minta ampun kepada Allah, di sanalah yang membuat kita berburuk sangka kepada Allah. Tidak jadi tobatnya. Kalau hanya sampai diingat dosa, tidak ingat ampunan Allah, pasti itu bermasalah. Tidak akan bisa berubah. Kecuali menderita saja. Karena yang paling penting dari ingat kesalahan itu adalah menyesali dan memohon ampunan Allah. Jadi kalau hanya menyesal tapi tidak mengharapkan ampunan Allah, ini tidak akan menjadi kebaikan. Tidak menjadi tenang, tidak menjadi solusi,
Karena tenangnya hati itu ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tenangnya hati itu ketika kita nyantel ke Allah. Saya ingat salah, ingat dosa, tapi ingat Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha menjanjikan ampunan. Nah, ingat kesananya lah yang membuat kita bisa mohon ampun dan jadi tenang. Jadi orang ingat dosa itu bisa menangis, tapi ujungnya jadi tenang karena oleh Allah dihibur, ditenangkan. Tapi kalau ingat salah, tidak ingat ampunan Allah, tidak minta ampun ke Allah, tidak bisa tenang. Jadi harus kembali ke Allah. Masya Allah, jazakallah khair. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Makanya istighfar Rasulullah tanpa dosa saja 70 sampai 100 kali, apalagi kita nih. Ini Ramadan ini harusnya astagfirullah, lihat anak, astagfirullah. Pokoknya jangan sibuk nyalahin orang lain, tapi ini kesalahan saya yang harus saya tobatin, saya perbaiki. Dan berhenti itu ya berbuat jeleknya dan move menjadi lebih baik. Yang tadinya ngomong jelek, berhenti ngomong jelek, istighfar, banyak bicara baik, banyak baca Quran. Yang tadinya harta kita kurang bagus, berhenti cari yang tidak berkah, kemudian banyak sedekah. Begitulah, gantikan keburukan dengan kebaikan. Itu bagian dari yang menguatkan dan menenangkan hidup ini. Insya Allah. Ya, makasih. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Ayo Pak Operator. Halo, jangan telat. Baik, kelihatannya berikutnya kurang tersambung kah dengan operator ini? Saya mute tadi ya, maaf. Bisa dengar saya? Ya. Jadi kita karena jangan ada waktu terbuang. Ya. Jangan ada waktu yang terbuang. Baik, Kak. Jadi kita alhamdulillah diikuti berbagai negara nih ya. Jadi ada pertanyaan dari Ibu Lia Yasmin dari Las Vegas, US. Pertanyaan adalah, misalnya saya selama 19 tahun menikah belum memiliki anak, apakah ini berarti saya masih banyak dosa? Amalan-amalan apa yang bisa saya lakukan? Baik, jadi kita harus hakul yakin bahwa yang menciptakan makhluk itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, harus bulat dulu. Tadi kan sudah ada 5 itu ya. Nah, sekarang pernah ada kejadian kepada Imam Hasan Al-Basri. Semoga Allah merahmati beliau. Datang tamu, Syekh, kami kemarau sangat panjang. Di kampung kami adakah amalan yang bisa mendatangkan pertolongan Allah sehingga hujan turun? Istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Datang lagi tamu, Syekh, saya ini dalam kesulitan keuangan. Rezeki saya sedang sulit, sempit, adakah amalan yang bisa mendatangkan pertolongan Allah, rezeki saya dibuka? Istighfar, minta ampun kepada Allah. Datang lagi tamu, Syekh, kami nikah sudah lama, tapi kami belum punya anak. Adakah amalan yang bisa mendatangkan pertolongan Allah sehingga kami dititipi anak? Minta ampun kepada Allah, istighfar. Datanglah kita Syekh, kami panen gagal, adakah amal supaya tanah kami subur kembali? Istighfar. Ditanya, Syekh, itu semua masalah jawabannya kok istighfar. Nah, kurang lebih beliau mengatakan itu bukan kalamku, bukan perkataan dariku. Itu adalah kalam Allah, surat Nuh ayat 10 dan 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu sudah nanti dibuka sendiri. Jadi faqultu astaghfiru rabbakum, kukatakan kepadamu, kepada umatnya Nabi Nuh, supaya minta ampun kepada Allah yang Maha Pengampun. Niscaya Allah menurunkan hujan lebat dari langit, curahan rahmat. Allah menambah harta, anak, nah harta dan anak, mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Coba ditingkatkan lagi permohonan ampun ya.
Kita yang lain tidak boleh menilai, oh ibu itu tidak punya anak berarti banyak dosa, tidak boleh begitu. Siti Aisyah juga tidak dititipi anak, padahal beliau mulia. Tapi syariatnya silahkan banyak istighfar, ampun ya Allah. Taubati dari mulai balik sampai saat ini minta ampun. Setiap dosa diperiksa dan dimohonkan ampunan Allah. Allah Maha melihat kita mengevaluasi diri, Allah Maha tahu hati kita pedih dengan dosa kita dan mudah bagi Allah menciptakan apapun. Karena dialah pemilik, pencipta, penguasa, penentu segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Semoga segera dititipi momongan. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih ya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Nira Bagus. Ibu Nira bisa langsung sharing videonya untuk bertanya langsung. Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan nomor 2 tadi, kita habis nomor 1 siap, nomor 2 ridho dengan apa yang terjadi. Ya. Bagaimana hubungan persepsi dengan kadar tinggi rendahnya keridoan kita waktu menerima kejadian itu, dan sejauh mana persepsi kita itu dapat berubah. Kalau saya mengacu pada pengalaman hidup, maka saya merasakan sekali bagaimana saya waktu kelas 6 SD, kelas 1 SMA, belum menikah punya anak, sudah nyaris punya cucu, itu berubah persepsi saya. Jadi pertanyaan saya terkait dengan nomor 2 itu, Ustadz. Terima kasih. Ini dari mana Bu? Dari Toronto, Pak. Insya Allah mulai sudah subuh di sini. Kebalikan dengan baru sahur ya. Iya. Hari apa sekarang? Hari apa? Senin ya? Hari Minggu. Oh, hari Minggu. Oh, duluan Indonesia berarti ya harinya ya? Iya, Pak. Iya, Ustaz. Beda 11 jam. Matahari. Baik, Toronto sudah membaik keadaannya bagaimana? Alhamdulillah membaik, kami di rumah, tapi rasanya malah justru bersyukur sekali dengan keadaan yang sekarang. Keluarga menjadi semakin kompak, setiap hari kami bisa saling lebih mengenal satu sama lain, lebih dalam, bisa saling mendengar. Jadi saya merasa sekali bahwa ini juga barokah dan akan keluar sebagai pemenang kita semua. Insya Allah. Nah, itu buah dari ridho kepada takdir. Jadi begini Bu, Alhamdulillah. Terima kasih ya. Jadi ridho terhadap takdir itu tergantung tingkat keimanan kita. Makin yakin Allah Maha Baik, tidak pernah berbuat buruk sama sekali kepada kita sepanjang hidup ini, pasti ujian ini pun baik. Kapan Allah berbuat jelek kepada kita? Tidak pernah. Yang jelek itu kita zontun sih. Berbuat buruk dari diri kita sendiri. Kita yang setiap saat kita diurus oleh Allah, diciptakan dengan sempurna, diberi nikmat iman, diberi rizki yang tiada terputus, ditutupi aib-aib kita, dosa dan maksiat. Ujian-ujian semua ini sudah diatur Allah justru untuk kebaikan bagi kita. Maka harus selalu berbaik sangka. Kapan Allah berbuat jelek kepada kita? Makanya orang-orang yang bisa berbaik sangka kepada Allah itu diawali dengan senangnya mengingat kebaikan Allah kepada dirinya. Kalau kita sering ingat kebaikan Allah, sudah kita akan ridho. Dan kita ini milik Allah. Sesuka Allah saja melakukan apapun untuk hamba-hambanya. Dan pasti baik. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Allah Maha Adil. Tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Jadi kalau kita menderita, hati kita tuh pasti karena kita yang berburuk sangka kepada Allah, tidak ridho kepada ketentuan Allah, merasa diri kita lebih benar, lebih tahu, lebih hebat, lebih berbuat. Nah, itulah yang membuat kita tersiksa. Pikiran kita yang tidak nerima dan tidak merubah apapun, kecuali merubah kita semakin menderita, tidak disukai Allah. Itulah harus dilatih ridho ya. Enak kalau ridho, terima aja. Nasi jadi bubur, kayak sekarang wabah begini ya, nikmati saja. Nggak ada komplain sama sekali dengan seperti ini. Malah bisa dinikmati, berkumpul, bisa belajar, bisa malah dakwah ke seluruh dunia tanpa harus keluar dari ruangan ini. Betul. Iya. Betul sekali. Iya. Ada rasa
camaraderie juga dengan seluruh dunia. Jadi seperti ada kemanusiaan yang sama rata sama rasa dengan seluruh dunia ketimbang tanpa terjadi yang sekarang ini. Jadi kayaknya ini sebuah pengalaman di dalam lifetime saya. Ini tuh lebih bagus, Bu. Jadi ya, ujian kepahitan itu lebih bagus daripada ujian kelapangan. Karena dalam kepahitan itu orang kecenderungannya adalah mendekat kepada Allah. Dan mendekat kepada Allah lah di sana adanya kebahagiaan. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau kelapangan itu ujian yang sangat membuat kita lalai dari Allah. Sibuk sana sini, ibadah ala kadarnya, segala diurus sampai ke Allahnya sisa. Capek hati itu dengan kelapangan tuh sebetulnya aslinya kita tidak dapat kebahagiaan yang asli. Iya. Jadi krisis ini bisa membuat kita fokus ya, Ustadz ya. Waduh, berkah sekali ini. Yeah. Saya sih bukan mensyukuri wabah ya, tetapi saya mensyukuri hikmah di balik wabah ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya wabahnya sih ingin cepat berakhir, tetapi hikmahnya. Iya, hikmahnya dipetik. Ya. Terima kasih Baik. Pak. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Baik, kita masih ada sekitar beberapa menit. Ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Sari Rusmiati. Mungkin saya bacakan saja. Silakan. Ya, pertanyaannya adalah, apakah ada amalan atau doa untuk anak saya yang sampai sekarang sangat sulit diarahkan dan kami terpisah jarak sampai sekarang, tapi masih tetap berkomunikasi, tapi sulit untuk diarahkan. Anak adalah ciptaan Allah. Anak kita adalah milik Allah. Anak adalah amanah dari Allah. Anak sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Kalau anak kita belum baik, belum soleh, yang pertama harus kita lakukan adalah tobat. Jangan-jangan kita sebagai orang tua belum amanah. Belum bertanggung jawab. Belum jadi contoh yang baik. Belum mendidik dengan sungguh-sungguh agar anak ini ada di jalan Allah. Belum memberikan kasih sayang terbaik dengan cara yang benar. Belum memberikan doa terbaik bagi anak-anak kita. Dan Allah tahu siapa kita sebagai orang tuanya. Allah tahu kelakuan kita yang sebenarnya. Allah tahu yang di belakang, yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Mungkin kita menyuruh anak jujur. Boleh jadi kita tidak jujur. Kita nyuruh anak-anak rajin baca Quran. Kita tidak baca Quran. Allah tahu. Kita nyuruh anak sopan. Kita tidak sopan. Kita nyuruh anak jaga pandangan. Kita tidak jaga pandangan. Allah tahu. Anak mungkin belum soleh buah daripada kitanya. Yang belum sungguh-sungguh tobat, memperbaiki diri. Maka kalau melihat anak belum sesuai harapan, sesoleh harapan, kita harus betul-betul lebih banyak evaluasi diri, menangisi dosa-dosa diri dan mohon ampun. Yang kedua, kita buka komunikasi dengan lebih baik ke anak supaya mereka bisa lebih banyak memberikan masukan. Jangan satu arah. Kalau satu arah tidak akan bagus. Posisi kita harus aman dengan anak dalam komunikasi itu. Jangan membuat anak terancam terus oleh kita. Yang kedua, suportif. Kitanya yang harus terus membangun. Bukan mengancam, menekan. Dan yang ketiga, terbuka. Kita harus buka diri kita untuk mau diberikan masukan, koreksi, saran dari anak-anak kita. Yang ketiga adalah kuncinya doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan ayat 74. Atau banyak doa-doa lain di Al-Quran dan silakan dibuka di Google tuh ya. Tapi intinya itu, tobat, perbaiki diri, buka komunikasi dengan baik, dan tadi itu hayyin layyin qarib sahal ya. Kemudian minta ke Allah dibulak-balik hati. Masya Allah.
Ya, kelihatan dengan coronavirus ini jadinya kita lebih dekat dengan keluarga ya. Jadi mungkin memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki hal-hal yang ada masalah di rumah dan sebagainya dengan anak. Jadi bisa mencontohkan ibadah, bisa bersolat berjamaah, memberikan masukan dan sebagainya. Jadi memberikan kesempatan lebih banyak lagi. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya, mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan berikutnya, mungkin 2 pertanyaan lagi yang bisa kita bacakan karena waktu. Saya akan bacakan aja, jadi pertanyaannya adalah dari Indonesia mungkin ini. Di Indonesia ini sepertinya masih ada perbedaan dalam menghadapi situasi wabah COVID, terutama banyak dalam hal ibadah di masjid, banyak masjid-masjid yang menutup kegiatan ibadah untuk jamaahnya, tapi juga masih banyak yang tetap menjalankan, membuka. Menurut AA, bagaimana kita menyikapi hal ini, AA? Ya, ibadah itu beda dengan hanya sekedar pergi ke pasar, belanja. Kan loh, kok ke pasar boleh, kok ke masjid tidak? Sebetulnya begini, dalam beribadah itu selalu ada ilmunya, ada aturannya. Nah, Islam itu adalah agama yang sempurna, sehingga di dalam situasi darurat, situasi wabah, situasi berbahaya, sudah lengkap aturan-aturannya. Dan itu bisa kita lihat ya. Kalau misalkan ada wabah, menjauhlah dari lepra seperti menjauh dari singa. Artinya kita harus sangat jaga jarak. Bagaimana Umar bin Khattab ketika melihat semoga Allah ridho kepada beliau tidak memasuki Syams, dan mendapat penjelasan dari Abdurrahman bin Auf bahwa jikalau suatu tempat wabah tidak boleh keluar dan dari luar tidak boleh masuk. Umar bin Khattab sebelumnya memilih tidak memasuki karena lari dari satu takdir ke takdir lain. Amr bin As sebagai gubernur Syams yang baru waktu itu mengatakan kurang lebih bahwa wabah ini seperti api. Kalau ada kayu dia akan terbakar, maka kalau tidak ada kayu api ini akan padam. Artinya berpencarlah, sehingga orang-orang berpencaran, ada yang di gunung-gunung, ada yang daerah-daerah, supaya tidak terkena wabah. Ini secara syariat yang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, yang imannya sangat kokoh dan paham terhadap aturan agama. Nah, para ulama saat ini, di Indonesia khususnya, yang tahu dan juga di berbagai ulama, dengan keilmuannya memberikan fatwa, bahwa dalam situasi seperti ini bukan tidak boleh ke masjid, tapi memindahkan dari ibadah yang biasa di masjid dipindahkan ke rumah, karena suasana di masjid akan mendatangkan sesuatu yang dikhawatirkan kemudaratan. Jadi dari rumah dari masjid ada amalan, tetapi ada satu kondisi dipindahkan amalan itu ke rumah. Niat ke masjid sudah dicatat oleh Allah. Allah tahu orang yang mau ke masjid. Sudah dapat pahalanya. Kita biasa ke masjid. Lalu sekarang karena ada uzur situasi begini kita tidak ke masjid. Itu pun pahala ke masjidnya tetap ada. Ketiga, kita mematuhi fatwa para ulama. Pewaris Nabi. Kita dapat pahala juga. Kita mematuhi pemerintah ulil amri yang dalam hal ini bertanggung jawab atas keadaan keselamatan negeri. Itu pun satu amal soleh. Yang kelima, kita menjauhi kebinasaan, menjauhi hal-hal yang akan merugikan diri dan orang lain. Itu pun suatu amal yang utama. Jadi kalau memang ada di daerah merah dan mematuhi, mungkin pahalanya jauh lebih besar dibanding kita memaksakan diri untuk beribadah yang ternyata bisa mendatangkan bahaya dan pelanggaran. Wallahu alam. Dan kalau bulan Ramadan sendiri kan Rasulullah hanya 3 malam sholat di masjid. Selebihnya sholat di rumah. Jadi betul menurut sekali. Saya ini AA tidak berat sama sekali untuk mematuhi seruan para ulama, majelis ulama, karena memang ilmunya begitu. Jadi ibadah itu bukan karena hanya ingin, tapi harus karena benar ilmunya. Terima kasih ya. Kalau boleh satu pertanyaan terakhir, setelah itu baru kita tutup dengan doa. Boleh ya? Silakan. Ya, dari pertanyaan dari Ibu Emma Rodini, kelihatan Ibu Emma bisa bertanya langsung.
Kami sudah buka aksesnya Bu Emma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya sudah lama nggak jumpa. Terima kasih saya diberi kesempatan bertanya. AA sering sekali mengatakan dan tadi pun mengatakan bahwa kita itu harus menerima apa yang Allah mau. Apa yang maksud saya adalah itu menerima takdir yang diberikan oleh Allah. Ya, apa yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah itu baik, dan apa yang yang menurut Allah baik rasanya menurut kita belum tentu baik. Jadi kita harus menerima takdir dengan ikhlas atau ridho. Ya, rasa ikhlas itu mudah sekali diucapkan ya. Tapi bagaimana kiat supaya ikhlas kita itu benar-benar ikhlas yang Allah dapat menerima keikhlasan kita itu dengan sebenar-benarnya ikhlas. Ini teh dari Holland ya? Iya, Emang Pak Willy, aduh, apa kabar? Ini jelas sekali. Masya Allah. Terima kasih Bu Emma ya, Pak Willy. Terima kasih, kangen ya ke sana ya. Itu, ditunggu Antos. Baik, coba jawab ya. Di dalam surat Al-Hadid ayat 22-23, di sana dijelaskan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian tidak terlalu duka, pedih dengan sesuatu yang luput, keinginan yang tidak sesuai itu ya, dan tidak terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan padamu, dan sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Jadi kita harus yakin bahwa udah ada tertulis nih di Lauh Mahfuz. Jangankan kita daun jatuh saja ini di hutan mana itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz, dan kita ini sudah ada jadwal ujiannya, dan inilah yang menunjukkan kita beriman atau tidak. Kita percaya nggak ke Allah yang maha baik? Jangan-jangan kita sudah menuhankan diri kita sendiri, merasa ini milik saya, rencana saya. Kan kita ini hanya hamba, sesuka Allah saja diuji dengan bentuk apapun. Sebetulnya yang lebih berat dalam hidup ini adalah ujian kelapangan. Kalau orang lapang, dia suka lupa kepada Allah. Udah merasa baik, merasa soleh, merasa berbuat, saya udah tahajud, saya sudah zikir. Nah ketika diuji, barulah dia tahu bahwa dia tuh tidak begitu suka ke Allah. Tidak suka kalau Allah menentukan sesuatu untuk dia. Padahal kepahitan itu penting untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Ada dosa yang tidak bisa rontok kecuali hanya dengan kepahitan. Harus sakit ini tuh. Karena dosa kitanya istighfarnya kurang. Istighfar kita tuh kurang dapat gitu. Sholat kita kurang khusyuk, istighfar kurang, sedekah, tapi dosa banyak. Nah Allah sayang kepada kita. Allah ingin kita habis dosanya. Pasti dikenai ujian yang pahit, kesini nggak enak. Gak apa-apa, itu tuh bagian dari karunia. Daripada kita mati bergelimang dosa, mending sakit-sakit dikit di dunia, yang kalau kita tobat, hilang tuh sakitnya. Atau Allah mau mengangkat derajat kita, tapi ibadah kita tidak cukup pahalanya. Allah tuh sayang nih ke kita. Ini nggak ada nih sholatnya, nggak naik nih, tahajud kurang, zikir kurang. Maka Allah berikan cobaan supaya pahalanya tuh membuat kita terangkat. Makanya berbaik sangkalah terhadap kepahitan tuh tanda kasih sayang Allah. Justru kalau nggak diuji kayak gitu bahaya. Saya juga kan udah nyobain dihina rame-rame dan berkah ternyata. Ya nggak? Waduh, kalau nggak ditakdirkan dihina doa, wah udahlah kacau lah, sudah munafik aja itu. Alhamdulillah dengan jalan seperti itu bisa evaluasi diri, bisa kaki nginjak lagi ke bumi ya. Karena ujian pujian, penghargaan, penghormatan, itu mah topeng, gak ada apa-apanya sama sekali.
jauh lebih bahaya dipuji daripada dicaci. Jauh lebih bahaya diangkat-angkat daripada dibikin terluka hati. Harusnya berterima kasih ke Allah. Diberi kesempatan. Tapi maksud saya tuh, rasanya kita ikhlas. Tapi untuk yakin bahwa kita itu betul-betul sudah ikhlas, yang ikhlas sesuai dengan yang diharapkan Allah tentunya, itu gimana ya rasanya gitu loh. Oh, kalau udah ikhlas betulan, Allah kan tahu hati kita ridho. Jadi bukan ikhlas ridho namanya, Bu. Kalau Ridho, ikhlas tuh kita dalam beramal ikhlas, tapi kalau menerima takdir itu ridho. Nah, ciri orang yang ridho kepada takdir, Allah akan mengirim di hati kita, huwallazi anzala sakinah. Allah turunkan sakinah di sini, tenang itu. Enak aja, adem, ajeng, mantap. Nah, begitu nanti Allah akan membuat kita itu menjadi mantep gitu, ajeng. Nah, kata kuncinya memang hatinya ini kemana? Biasanya yang membuat kita tidak nyaman itu hati kita berharap dan takut ke makhluk. Jadi semakin kuat bersandar ke makhluk, Allah kan tahu hati kita, dikirimlah gelisah. Tidak enak saja. Dan kalau ini udah nggak enak, wajah nggak enak, omongan nggak enak, sikap nggak enak. Nah, makanya orang itu menjadi tidak enak tuh kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya tiap mikir kembali ke Allah. Dan sebaik-baiknya kembali ke Allah adalah istighfar. Ampun ya Allah, ampun. Gak bisa tenang dengan apa-apa, kecuali dengan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ya, kita milik Allah, mau diapain juga sesuka Allah, welah. Mumpung hidup, kita di utak-atik, yang penting mah jadi bekal pulang. Punya teman dari Australia, dari Melbourne, ada Ustadz Isa Graham, boleh masuk? Terima kasih Pak Willy, Bu Emma. Ya, jazakallah khair jaza. Aduh, kangen ya ke sana. Insyaallah ya. Hebat dengan wabah ini kita jadi bisa tengok-tengokan begini. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ya. Ada teman A dari Mr. Isa Graham, bisa dibuka enggak nih, Kang? Dari Melbourne, Australia. Mungkin Bapak host bisa dibuka? Bisa bantu ya. Namanya siapa? Siap, sudah. Oh, sudah. Isa Graham. Isa Graham. Australia, asli Australia. Dan joining. Lagi join, insya Allah. Oke, terima kasih. Ya, silahkan. Mana Mr. Isa? Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai bahasa Indonesia saja ya. Karena pakai bahasa Inggrisnya saya yang susah. Brother Isa, how are you? Good, alhamdulillah. Sir, I just had some trouble with my internet. How are you, Ustaz? Nice. Oh iya, iya. Ya, saya mendengar dari Denny. Paham bahasa Indonesia kan? Ustaz Isa, Syekh Isa. Iya, tapi belum lancar. Beliau ini seorang Syekh di Australia, mu'alaf, tetapi sudah lama ikut dalam dakwah dan matanya dioperasi sebelah dan takdirnya kurang bisa melihat. Halo, sebelah lagi mungkin agak sulit juga nampak ini ya, sehingga Halo. Halo, Syekh. Assalamualaikum. Yes, we can hear you. We can hear you. Bisa bahasa Indonesia. Beliau kuliah bahasa Arabnya di Indonesia. Bagaimana? Rupanya ada kendala teknis ya. Sinyalnya mungkin. Sinyal ya setidaknya. Istrinya wafat 3 tahun yang lalu. Dan beliau adalah asli Australia. Ayahnya seorang petinggi kepolisian di Australia. Dan semangat sekali berdakwah, hanya ujiannya sekarang kurang sehat dan matanya kurang jelas yang sebelah lagi malah oleh Allah dilindungi pandangannya. Isya, Brother Isya, rupanya kita tidak bisa komunikasi, tapi setidaknya kita sudah bisa melihat dan mendoakan beliau ya. Beliau berjuang untuk berdakwah, Masya Allah, hidayah dari Allah. Kalau yang mu'alaf tuh lebih semangat dari kita belajarnya ya. Betul sekali. Ya.
Beliau bahasa Arab fasih, Al-Quran ngolotok, ya kan? Lah kita take it for granted, Pak. ya. Baik, Assalamualaikum, kawan-kawan Ustadz. sekalian, Ustadz tidak Ali. terasa ini. Ustadz Ya. Ali, sebelum ditutup boleh nggak saya 1 menit aja sama AA Jim? Boleh Pak, silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Bahagia wabarakatuh. sekali nih bisa jumpa di tengah-tengah ketidaknyamanan, dan kita harus syukurin ini dengan COVID-19 ini, dan mudah-mudahan pertemuan ini kita barokah. Ini Amin, ya sebenarnya Rabbal bukan Alamin. pertanyaan nih, saya nih pengurus Indonesian Islamic Center di London. Program utama kita adalah membangun masjid di London untuk pertama kalinya. Dari itu kita mohon doanya dari Pak Ustadz dan masyarakat Islam di Indonesia. Gitu. Karena kenapa kita perlu masjid? Pertama ada 3 isu, Pak Ustadz. Pertama memang perlu pendidikan Islam buat warga, itu sudah jelas lah. Yang kedua memang sebagai populasi Islam Indonesia, populasi negara Islam terbesar di dunia, kita tuh belum punya masjid di sini. Dan barangkali idealnya adalah sebagai kita Indonesian Islamic Center ini bisa membantu pemerintah Inggris terutama dan Eropa pada umumnya, bahwa kita membawa Islam yang rahmatan lil alamin gitu. Hanya itu aja, dan program kita adalah sekarang fundraising, dan insya Allah sudah ada tempatnya belum, Pak? Tempatnya begini, Ustadz, kita di sini agak sulit karena pertama memang mahal, kedua kalau uangnya belum ada, kita tuh belum bisa kasih uang muka. Ada gereja yang mau dijual kah di sana? Sebenarnya kemarin ada, cuman ada ketentuan dari local government sekarang, karena banyaknya gereja dijual ke masjid, kemudian banyak masyarakat Inggris, walaupun tidak mewakili seluruh masyarakat Inggris, cuman sekarang dibatasi untuk kegiatan-kegiatan atau dijual ke komunitas Islam. Bukan ke komunitas Islam aja, tapi ke Yahudi juga, ke agama-agama lain juga. Jadi memang kalau toh dijual, diberikan kepada charity-charity yang lain gitu. Dan mohon doa. Tidak semudah sebelumnya gitu ya? Iya, tidak semudah. Ya, tapi kalau Allah memudahkan, insya Allah akan ada jalannya. Baik. Insya Allah, Pak. Boleh saya memberikan saran? Sekarang jadi di sana ada apa? Musola atau apa yang digunakan? Jadi kita udah beli, karena kita sudah punya uang, kita beli properti cuman di residential area, Pak Ustadz. Tapi jadi selama ini kegiatan keagamaan itu seperti pengajian anak-anak, pengajian ibu-ibu, terus memperingati hari-hari besar keislaman, itu di situ, di residensial, di daerah pemukiman. Tapi dalam tanda kutip kan itu ilegal, Pak. Jadi kita tidak boleh gitu, apalagi memasang ini. Nah, sementara itu di situ. Jadi kita rencananya rumah itu kalau kita udah cukup uangnya, kita akan jual, dananya kita relokasi ke masjid. Insya Allah. Dan ya, sesungguhnya yang membangun masjid itu adalah Allah. Jadi lebih harus kuat bertobatnya ke teman-teman itu, persatuannya. Kan Allah melihat setiap hati, Allah melihat setiap ikhtiar. Ada saatnya nanti Allah memberikan. Yang paling penting bersatunya hati, banyaknya sujud, banyaknya istighfar. Mau nanti Allah akan mudahkan kalau sudah waktunya. Karena masjid itu rumah Allah dan yang kuasa membangunnya ya Allah sendiri. Tinggal lewat siapa yang dia kehendaki. Nah, berlomba-lombalah nanti kita sama-sama memperbaiki hati, memperbaiki ibadah supaya diizinkan oleh Allah nanti punya rumah, mengelola rumah Allah. Jadi dibalik cara berpikirnya tuh biasanya yang membuat masjid itu adalah Allah.
dan mudah bagi dia, sangat mudah ya. Mau berapapun, mau dimanapun, kalau Allah mau bangun pasti terjadi. Tinggal kita berlomba-lomba bagaimana menjadi orang yang dijadikan jalan oleh Allah terwujudnya apa yang Allah kehendaki ini. Nah, biasanya dengan dibalik cara berpikir begitu, kita tidak terlalu sibuk memikirkan harga, tanah, dan sebagainya, tapi memikirkan bagaimana nih Allah menolong kita. Nah, biasanya nanti Allah ngatur sendiri jalan. Di Perth juga kemarin ya kami mencoba, ada aja yang dijual, uangnya juga tiba-tiba ada, dan mudah saja kalau Allah mau mewujudkan apa yang dia kehendaki. Ya, mudah-mudahan pengurusnya tetap istiqomah nih, Pak Ustadz. Amin. Ya, itu harus kuat sekali 5 A-nya. Perbanyak hati yang kuat kepada Allah, bulat, lalu perbanyak tobat, jauhi maksiat, tingkatkan taat, tebar manfaat. Ya. Terima kasih Pak, selamat berjuang. Udah lama sekali tidak ke Inggris ini. Insya Allah. Ya. Terima kasih ya. Mungkin sebelum tutup dengan doa, saya mau mengucapkan terima kasih ya, sekitar 1 menit. Boleh ya? Boleh, silakan. Yang pertama ya, saya mengucapkan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Agim ya, di sela-sela kesibukannya bisa meluangkan waktu bersilaturahmi dengan kami semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi AA dan keluarga dalam kesehatan, umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya ya kami mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman MIIT dalam penyelenggaraan telehalakah kali ini, dan juga teman-teman dari UK dan juga dari Swiss. Kami berterima kasih juga kepada Radio IMSA yang telah merelay acara ini, dan juga lokality di US dan Kanada karena kami menyebarkan acara ini melalui network HMI North America. Nah, kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Kami berterima kasih juga ke teman-teman di IMSA dan IMSA Sister. Dan yang penting juga adalah terima kasih kepada teman-teman dari Darut Tauhid. Terima kasih atas kerjasamanya sehingga kajian online berbagai negara ini bisa terlaksana dengan baik. Alhamdulillah. Kepada Bapak Ibu Jamaah, insya Allah tahun ini kita bekerja sama dengan Darut Tauhid untuk penyaluran infak dan sodakoh. Mari sama-sama kita saling berbagi di bulan yang penuh keberkahan ini. Amin. Insya Allah. Sebagai reminder saja, insya Allah MIIT telehalakah berikutnya minggu depan akan diadakan pada hari Minggu tanggal 3 Mei bersama jam 10 Eastern Time bersama Dr. Aisyah Dahlan. Demikian ucapan terima kasih dari kami. Silakan dilanjutkan dengan doa. Mohon terima kasih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Duha yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha mendengar. Ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani, sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni ya Allah, sehina apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahhirin, waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Ya Allah, bukakan hikmah di balik semua kejadian ini. Jadikan kami menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu, ya Allah. Yang Engkau indahkan dengan kesabaran. Yang Engkau jadikan hati ini selalu ridho dengan segala takdir-Mu. Yang Engkau tuntun kami dengan kesempurnaan ikhtiar di jalan-Mu. Angkat wabah ini ya Allah, gantikan dengan nikmat iman bagi hamba-hamba-Mu. Gantikan dengan nikmat Islam bagi hamba-hamba-Mu.
gantikan dengan nikmat taat bagi hamba-hambamu. Ya Allah, lindungi kami dari fitnah, wabah, bala, bencana, penyakit lahir wal batin. Lindungi kami dari kejahatan makhluk-makhluk. Wa na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana ya Allah anta maulana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih ya. Sampai jumpa dan terima kasih bekerja sama dengan DT Peduli, salah satu lembaga amil zakat nasional yang semoga manfaat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan masyarakat Indonesia Toronto. Terima kasih teman-teman semua. Demikianlah TLHK kali ini. Marilah kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.